jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dan saya sudah mendapatkan itu, saya sudah menemukan juru selamat di dalam kehidupan saya. Ya, tema yang sangat menarik teman-teman. Kristen atau Islam, ajaran yang benar. Ya teman-teman ya. Jangan lagi ikut, betul-betul kita orang lagi ngomong, ikan ketawa. Itu Kristen atau Islam, ajaran yang benar. Ya kita harus lihat apa yang diajarkan di dalam kitab sucinya masing-masing. Gitu kan? Karena apa? Tujuan kita beragama itu salah satunya supaya kita hidup lebih baik. Dengan apa kita hidup lebih baik? Kita mengikuti ajaran-ajaran apa yang tertulis di dalam kitab suci masing-masing. Misalnya di dalam Alkitab, di dalam Matius 22 ayat yang ke-39, Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 5 ayat yang ke-44, ini yang sangat saya itu selalu bangga dengan ajaran Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita sangat luar biasa. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu ajaran yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus. Seperti yang saya sampaikan, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu biasa. Semua orang akan melakukan itu. Tetapi Tuhan Yesus luar biasa. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Terus di dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu bicara tentang ajaran kasih di dalam iman kekristenan. Sekarang, kalau kita bahas tentang pernikahan di dalam iman kekristenan. Karena saya juga baru menikah tahun kemarin, tanggal 24 Oktober. Di dalam Matius 19 ayat yang ke-46. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bercerai aja tidak boleh, apalagi menikah lebih dari satu. Iman Kristen tidak diajarkan seperti itu ya teman-teman ya. Ayo teman-teman tap-tap layar, walaupun mustahil ya ngejarnya 10K ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat tap-tap layar teman-teman ya. Itu walaupun 10K mustahil kita mengejarnya, tapi tidak masalah. Matius 19 ayat yang ke-46. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Boro-boro nikah lebih dari 1, 2, atau 3. Bercerai aja tidak boleh. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi derajat laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah. Jadi ada 3 poin yang saya mau ajukan di dalam kebaikan ajaran iman Kristen. Yang pertama, masalah pernikahan. Yang kedua, masalah kasih, ajaran kasih. Dan yang ketiga, masalah kedudukan wanita dan pria di dalam agama masing-masing. Walaupun tadi saya tidak tahu poin yang disampaikan Bang Nandar ini tentang ajaran yang benar di dalam imannya itu seperti apa, tidak ditunjukkan datanya, karena beliau tadi cuman bilang kalau kita mau tahu ajaran agama itu baik atau tidak, yang pertama lihat dari kitabnya, dan yang kedua lihat dari pembawanya. Nah ini saya tertarik nih membahas ini nanti 2 poin yang saya dapat dari narasi utama Bang Yonatan Nandar. Ya teman-teman ya, buat teman-teman Kristen bantu tap-tap layarnya, kencengkan tap-tap layarnya teman-teman, di share labnya biar banyak orang semakin terberkati ya teman-teman ya. Silahkan Bang Yonatan Nandar. Terima kasih Kak, Tuhan berkati. Wah, ini dah bingung sih ini. Ngeri 11. Makasih Kapi, Bunda Neng Sudarman, makasih teman-teman semuanya, terima kasih ya, berkah selalu. Ya, baik. Waktunya lah Bang Nandar. Sabar, ya ampun. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara tentang ajaran kasih, di dalam Islam juga ajaran kasih itu adalah ajaran kedua, yaitu hablum minanas. Ya.
sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang sahih, teman-teman. Kita bacakan ya. An Abi Hamzah An-Nasir bin Malik radhiyallahu taala an hadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi wa yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Ya, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pembantu Rasulullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman ya dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau berbicara kasih, Rasulullah SAW juga berbicara kasih. Tetapi kenapa hukum yang terutama tidak kau senggol? Mau ajaran kasih seperti apapun, Buddha mengajarkan kasih, Hindu mengajarkan kasih. Jadi tolak ukurnya itu bukan hanya dikasih, tetapi tentang hukum yang terutama. Nah, inilah yang menjadi otan ini tidak benar. Karena Yesus mengajarkan apa? Yesus mengajarkan tentang hukum yang terutama. Kenapa dicomot ayat 30 saja, ayat 29-nya nggak dicomot? Bang Oki. Nih. Oke, sebentar. 29. Ini Bang Oki, ini hukum yang terutama. Ini siapa yang mengamalkan? Ya. Nih saya bacakan. Ana Yeshua hari sonahi sema Yisrael Allah Elohenu Allah Ehad. Jawab Yesus, hukum yang terutama dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Ini yang ngajarin Tuhan yang esa itu Allah, dan siapa di muka bumi ini yang menyembah Tuhan yang esa yaitu Allah kecuali umat Islam. Sedangkan umat Kristen dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tunjukkan kepada saya kalau Musa nyembah Roh Kudus. Tunjukkan kepada saya kalau ibunda Yesus yaitu Miriam alaiha shalom dan Yosef itu menyembah Roh Kudus. Di dalam Markus 12 ayat ke-29 itu perintah yang utama. Yesus menyembah Allah. Berbicara tentang poligami, Yesus aja poligami, istrinya 3, ada Maria Magdalena, ada Marta, ada Maria dari Betania. Yesus aja poligami, malah bahas poligami. Makanya di dalam Al-Quran surat As-Saff dikatakan kaburo maktan indallah ang takuluna ma la taf'alun. Yesus mengatakan, kalau kau ditampar pipi kirimu, pipi kananmu diberikan. Matius 5:39. Mohon maaf, nanti dikoreksi kalau ayatnya salah. Tetapi dalam Yohanes 18 ayat 23, ketika Yesus ditampar sama tentara Romawi, malah dia komplain, kenapa kau tampar aku? Kalau aku salah, tunjukkan kesalahanku. Kalau aku benar, kenapa engkau menampar aku? Yesus aja mengingkari hukumnya. Makanya di dalam Islam, kaburo maktan indallahi ang takuluna ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian di sisi Allah, kamu mengatakan apa yang tidak diperbuat oleh Yesus. Yesus mengatakan ajaran kasih. Dia sendiri bilang kepada wanita Samaria, gogok. Bayangkan kalau Anda punya ibu dibilang gogok sama orang lain, marah atau tidak? Yesus saja tidak ada ajaran kasih, Yesus. Lukas 19 ayat 27. Siapa seteruku yang tidak suka aku jadi rajanya, bawalah ke mereka kemari dan istiadkanlah mereka di hadapanku. Itu ajaran kasih. Matius 10 ayat ke-34. Aku datang bukan untuk membawa pedang. Aku datang bukan untuk membawa damai, lautan bebas, tetapi aku datang untuk membawa pedang. Itu ajaran kasih. Ceder. Nah, kalah debat, kalah PK, si Oki. Aduh, kasihan si Oki. Oke, teman-teman, kita bal-balin habis ini nandar ya teman-teman ya.
Itu kita bikin nandar kejang-kejang setelah ini. Ya, boleh. Saya minta tadi ulang dulu. Ya, buat teman-teman Kristen bantu di tap-tap layarnya teman-temannya, di share-share. Oke. Ya, saya jawab dulu beberapa pertanyaan Bang Nandar. Ya, siapa bilang kami menyembah tiga Tuhan di dalam iman kekristenan? Karena apa Bang? Allah yang esa, monoteistik, sama dengan Tritunggal. Tritunggal itu tidak berbicara tentang tiga Tuhan. Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah, tidak berbicara tentang banyak, tetapi berbicara tentang kebagaimanan Allah. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 1-3, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, belum berbentuk kosong dan gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Karena apa Bang? Roh Allah, firman Allah ada dan wajib ada di dalam Allah dan sehakikat dengan Allah. Allah tanpa roh, batu. Saya tegaskan, Allah tanpa roh itu batu Bang. Allah tanpa firman, ya juga batu. Sama. Jadi, seluruh kitab Kejadian Wahyu itu saya pikir bahwa senapas Allah kekal bersama firman dan rohnya. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, saya tegaskan dengan Abang. Ketika Abang bertanya, di mana Musa menyembah Tuhan Yesus? Loh, Musa menuliskan Kejadian 1 ayat yang kedua, itu menandakan kalau dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dia menuliskan Kejadian 1 ayat yang kedua, jeder, selamat datang di kebenaran. Nah, ketika Abang tadi bilang, Yesus itu poligami, Tuhan Yesus itu poligami, saya minta sumbernya, saya minta datanya ya. Saya minta data di mana Tuhan Yesus itu berpoligami, ya. Saya minta datanya itu dengan Bang Yonatan Nandar yang terhormat. Ya, saya sekarang akan bertanya. Jangan mulai dak-dikduk ketika saya bertanya dengan Bang Yonatan Nandar. Pertanyaan saya simpel aja Bang. Saya belum masuk ke dalam pertanyaan yang terlalu susah. Karena saya takut kalau pertanyaan yang terlalu susah itu nanti Bang Nandar susah untuk menjawabnya. Saya masuk ke pertanyaan yang simpel saja. Jadi gini, di awal narasi Bang Yonatan Nandar tadi, kalau kita mau tahu ajaran yang benar itu, yang pertama, lihat kitabnya. Ya kan, berarti kalau lihat kitabnya, berarti kita melihat Al-Quran. Yang kedua, narasi Bang Yonatan Nandar, lihat pembawanya. Pembawa Al-Quran, itu kan wahyu itu disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya, yang pertama lihat kitabnya, kita sepakat di dalam Al-Quran. Yang kedua lihat pembawanya, kita sepakat kepada Nabi Muhammad. Bang Nandar harus jawab dengan data dan dalil. Pertanyaan saya simpel dengan Bang Nandar. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran sesuai narasi Bang Nandar. Saya tidak minta perintah, yang saya minta action. Ya, bedakan antara perintah dan action. Saya cuma bertanya dengan narasi Bang Nandar sendiri. Yang pertama lihat kitabnya, yang kedua lihat pembawanya. Kitabnya berarti merujuk kepada Al-Quran, pembawanya berarti merujuk kepada Nabi Muhammad. Ya, saya minta melalui Al-Quran, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran Bang Nandar. Saya tidak mau dari hadis, saya tidak mau dari website, yang saya mau dari Al-Quran. Karena ini narasi Bang Yonatan Nandar. Oke, buat teman-teman Kristen, bantu di tap-tap layarnya. Teman-teman kencengin tap-tap layarnya teman-teman ya. Biar Bang Nandar semakin tergoyangkan imannya. Siapa tahu suatu saat Bang Nandar mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Buat teman-teman Kristen, di tap-tap layarnya, di share-share, supaya roomnya makin kuat ya, tidak mudah kena pelanggaran. Karena nggak ada lagi pertanyaan untuk saya udah jawab di awal tadi. Sekarang silakan Bang Nandar tunjukkan dan jawab pertanyaan saya melalui Al-Quran.
tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Bang Yonatan Nandar, silakan. Oki kalah lagi. Kita tega aku sama si Oki nih. Ya baik, saya akan tunjukkan dari mulai Yesus poligami. Yesus itu poligami. Aduh, istrinya nih bule-bule semua lagi. Aduh, apaan ya? Kita lihat nih ya. Ini Rasul gereja orang-orang kudus. Ini orang-orang kudus, bukan orang-orang kotor. Ya, zaman akhir awal Orson Hyde mengajarkan bahwa Yesus menerapkan poligami dan menikahi Maria Magdalena 1, istrinya 3, Marta dan Maria dari Betania, dan mengasuh anak-anak mereka. Ya, ia juga mengajarkan bahwa perkawinan di Kana adalah perkawinan Yesus itu sendiri. Ini datanya dari kampus, ya, lembaga pendidikan yang diakui, dan ini bukan .com ya. Nih lihat nih, p2k.stekom.ac.id, seksualitas Yesus. Ini dari Stekom nih, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Karena Yesus ketika poligami harus komunikasi sama 3 istrinya. Jeder kan, Yesus poligami. Makanya bang, ucapan Yesus itu banyak yang tidak dilakukan. Matius 5:39, tamparlah pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Yesus ditampar, malah dia nolak. Dia nggak ada memberikan pipi kanannya. Baca Yohanes 18:23. Katanya ajaran kasih, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Yesus sendiri nggak bisa melakukan. Sekali lagi, kalau dalam Islam itu kaburo maktan indallahi ang takuluna ma la taf'alun. Kebenaran Al-Quran itu sangat jelas, saudara. Saya tunjukkan ayatnya. Ya, nih Bang Oke, kita lihat. Ini data ya, bahwa perkataan Nabi Muhammad itu bukan dari dirinya sendiri. Nih, kita cari di pencarian Google, besi diturunkan dari langit. Kita lihat, bener nggak besi diturunkan dari langit? Nih, Meta AI. Iya, besi berasal dari luar angkasa, bukan dari bumi. Coba tunjukkan di dalam Bible-mu kalau besi itu dari bumi atau dari luar angkasa. Nggak ada. Coba kita lihat teman-teman. Ini terdapat di dalam Quran surat Al-Hadid ayat ke-25. Nih ya, saya tunjukkan. Itu dalam Quran surat Al-Hadid, kata-katanya anjala, yaitu diturunkan. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan. Ini hanya dalam Quran. Al-Quran terbukti benar. Nabi Muhammad tidak tahu hal itu. Kebenaran Islam dibuktikan dengan teknologi, dengan sains. Anda baca Quran surat Luqman ayat ke-1, langit tidak bertiang. Tapi dalam Bible, langitnya punya tiang, saudara. Nih, saya tunjukkan Quran surat Luqman dulu ya. Quran surat Luqman. Quran surat Luqman ayat ke-10 kalau tidak salah. Nih, ini Al-Quran itu jelas fakta nih. Ini oke. Dan dia menciptakan langit tanpa tiang. Bible, kita lihat. Ayub 26 ayat ke-11. Ya, langit itu punya tiang. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Tiang-tiang. Ya, tiang-tiang langit bergoyang-goyang itu di dalam Ayub ya. Bentar. Nah, coba kita lihat Ayub 26 ayat 11. Tiang-tiang langit, tiang-tiang langit bergoyang, tercengang dengan hardiknya. Sekarang saya tunjukkan kepada saya sains mana yang membuktikan langit punya tiang. Coba
ini pertanyaan saya. Kalau Kristen tidak mampu membuktikan kalau langit punya tiang, berarti Bible ini memang tidak asli, alias fake. Kalau dalam Quran jelas. Ya, mana tadi ayat Quran? Quran. Nah, kalau Quran lihat nih, oke. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Jadi Al-Quran kebenaran firman Tuhan. Sekarang tunjukkan kepada saya bukti kalau langit itu punya tiang. Karena hanya Bible lah yang mengatakan langit punya tiang. Jeder, Pak. Bubuk. Kalah debat. Kalah PK. Bubuk. Oke, teman-teman, di tap-tap layarnya, teman-teman biasanya kita bikin nandar ini dulu teman-teman habis ini. Ya. Bikin dari tadi, bikin ini, dibikin itu. Jawaban pertanyaan saya nggak ada yang dijawab. Waktu saya. Ya, ini lihat teman-teman ya, pasti nggak dijawab lagi pertanyaan saya. Ya, di awal tadi Bang Nandar bilang kalau mau lihat tentang ajarannya, nah kemana? Sebentar, kita tunggu dia balik dulu baru kita mulai. Bentar ya teman-teman ya, kita tunggu dia balik dulu. Wajahnya gak kelihatan. Bang Nandar berpegangan yang erat, Bang Nandar. Bang Nandar. Bang Yonatan Nandar. Oke, saya nanti minta waktunya sedikit ya. Di awal tadi dia sendiri yang bernarasi. Kalau mau lihat suatu ajaran yang benar, dilihat dari kitabnya. Lihat siapa yang membawanya. Terus dia framing, kalau Tuhan Yesus itu berpoligami, lah harusnya kamu tunjukkan melalui Alkitab. Kalau Tuhan Yesus itu berpoligami, bukan Nandar bawa ajaran Mormon tahun 1841. Yang Nandar bawa itu ajaran Mormon paling awal 1841 sampai 1844. Jeder. Itu kok datanya lo ajaran Mormon, Bang Nandar. Pakailah Alkitab, ya kan? Kalau bilang Tuhan Yesus itu poligami, dia sendiri yang bilang. Lihat di dalam kitabnya. Ini malah bawa data Mormon. Itu yang pertama. Terus Bang Nandar bilang tadi, kalau besi itu di dalam Al-Quran itu turunnya dari langit. Itu narasi Bang Nandar. Kita jawab ya teman-teman ya. Kita tuh selalu menjawab teman-teman. Ini data yang digunakan, saya gunakan datanya. Dalam sains, besi berasal dari reaksi nuklir, pembakaran hidrogen dan helium di dalam inti bidang. Bintang proses ini disebut fusi, yaitu penggabungan inti atom yang menghasilkan unsur yang lebih berat. Lah dari mana datangnya besi? Besi itu langsung gedebuk turun dari langit berupa besi. Jeder. Selamat datang di kebenaran, Bang Yonatan Nandar. Nah, terus di dalam Ayub berapa tadi? Ayub 26 ayat yang ke-11, Bang Nandar bilang, buktikan kalau langit itu punya tiang-tiang. Lah tiang-tiang di situ Bang Nandar merujuk kepada kekuatan dan kekuasaan Allah. Bukan berarti tiang-tiang langit seperti itu. Jeder. Makanya seperti ayat yang Bang Nandar kutip juga. Tuhan Yesus itu datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Di situ pedang di situ. Bukan berarti pedang yang keluar dari sarung terus ting 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 ting. Bukan begitu Bang Nandar. Memahami Alkitab, pahami dulu, lihat dulu konteksnya, cari tahu dulu remanya Bang Nandar. Jeder. Itu teman-teman, kita jawab semua ya teman-teman ya. 3 pertanyaan mereka Bang Nandar. Kita jawab pakai data. Ya kan? Yang dibawa pertama data Mormon 1841. Itu bilang Yesus poligami. Yang kedua bilang kalau besi itu turun dari langit. Terus masalah Ayub 26 ayat yang ke-11. Itu udah jawab semua ya. Apa pengertian tiang di situ? Itu adalah arti metafora, Bang Nandar. Itu adalah bentuk kekuasaan Allah. Maka di situ disebut tiang-tiang langit, Bang Yonatan Nandar. Oke. Seperti biasa. Pertanyaan saya tidak dijawab lagi. Yang saya minta action, Bang Nandar. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad, actionnya di dalam Al-Quran. Jangan coba lari dari pertanyaan saya Bang Nandar. Ya,
Jawab dulu. Karena ini narasi Bang Nandar tuh, Bang Nandar, kalau kita ingin mengetahui ajaran yang benar, yang pertama lihat dari kitabnya, yang kedua lihat dari siapa yang membawanya. Loh, yang membawa kan Nabi Muhammad. Itu kan kitabnya Al-Qur'anul Nur Karim. Ya sekarang saya minta tunjukkan, saya nggak minta 2, saya nggak minta 3, saya tidak minta 4, saya cuma minta 1. Tunjukkan secara eksplisit satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Ya, Bang Nandar ya. Actionnya ya, bukan perintah. Bedakan perintah dengan action itu 2 hal yang berbeda. Yuk teman-teman Kristen, kita sudah menang diskusi. Kalau bisa kita juga menang PK ya teman-teman ya. Biar Nandar semakin menangis malam ini ya teman-teman ya. Itu bawa data Mormon. Itu. Oke, silakan. Baik. Ya, terima Oki. Kasihan si Oki ini. Memang betul kata Al-Qur'an ya, khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka itu sudah tertutup. Wa ala sam'ihim, pendengarannya juga sudah tertutup. Wa ala absorihim, penglihatannya pun sudah tertutup. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Bang Oki ini sekolah apa enggak di sini Bang Oki? Aku bingung nih, Bang Oki ini kayaknya sekolah deh. Tapi kok pola pikirnya sempit gitu loh. Nandar, besi ini dari bumi Nandar, ini dari inti bintang. Sejak kapan ada bintang di bumi? Kalau baca itu yang utuh, Oki coba jujur lah. Coba Anda ketik di Google ya. Masa Anda gak ngerti? Itu di apa penjelasan Anda itu ada inti bintang. Mana ada inti bintang di bumi? Oke. Kita lihat teman-teman ya. Makanya kalau membaca sesuatu itu tolong yang full gitu ya. Nih, lihat nih kayak saya nih. Coba kau lihat di Google-nya besi diturunkan dari langit. Nah, ini nih. Ya, besi berasal dari luar angkasa, bukan dari bumi. Hal ini didukung oleh apa? Oleh kesamaan unsur kimia besi di bumi dengan unsur kimia di meteorit yang jatuh ke bumi. Nah, penjelasan ilmiah, besi dihasilkan dari bintang-bintang. Makanya si Oki nih, Oki coba lihat penjelasan yang kau tadi ungkapkan. Itu inti bintang, makanya penjelasan ilmiahnya besi dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari dengan suhu mencapai beberapa ratus juta derajat. Aduh Oki. Ini Meta AI karangan Kristen aja mendukung kebenaran Islam. Coba kau ketik hal yang sama, besi diturunkan dari langit. Bener enggak di situ? Pasti benar. Bukan hanya besi dari langit, ya. Jasad Fir'aun, hanya Quran yang menceritakan jasad Fir'aun masih utuh. Itu di dalam Al-Quran. Ini bukan hanya satu, ini bukan perintah loh. Ini berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan Qurannya tentang jasad Fir'aun. Aduh si Oki. Nih ya. Saya tunjukkan kepada Oki jasad Fir'aun utuh dalam Quran. Coba Oki baca nih tentang jasad Fir'aun masih utuh dalam Quran. Ya. Nah, ini ada nih jasad Fir'aun masih utuh, itu ada penjelasannya ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke berapa nih? Sebentar ya, saya lupa nih. Oke lah. Nah, kalau jasad Fir'aun ayat Quran surat Yunus ayat 29. Bentar ya. Nih. Maka pada hari kami selamatkan badannya supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Ini Quran loh. Dengan begitu berani mengatakan jasad Fir'aun itu akan diutuhkan, akan ditemukan pada manusia-manusia yang akan datang. Sekarang saya tanya, bukti langit punya tiang itu di mana? Jangan menjawab dengan dogma. Itu makna alegoris. Kalau nggak mendukung makna alegoris. Yesus membawa pedang Nandar. Itu pedang alegoris. Kenapa sih?
kalau ayat-ayat yang bertolak belakang, kalau ayat-ayat yang tidak sesuai dengan sains dikatakan metafora lah, alegoris lah. Giliran aku dan Bapak adalah satu, bukan alegoris, padahal itu alegoris. Yang alegoris dikatakan tidak alegoris tapi literal. Kalau yang literal dimaknai alegoris. Sekarang tunjukkan kebenaran 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, di mana manusia yang hidup sejaman dengan Paulus umurnya panjang sampai dengan sekarang, sampai dengan menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Tunjukkan buktinya. Kalau ada manusia hidup sejaman dengan Paulus yang hidup sampai dengan saat ini di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Coba jawab. Kalau Quran, banyak sekali kebenaran Al-Quran. Belum lagi nanti janin. Janin ini di dalam 3 lapisan itu terbukti dengan kedokteran, dengan ilmu kedokteran. Nah, bubuk kau, kalah debat, kalah PK kau, nangis kau Oki. Masih kuat mentalmu Ki? Masih kuat mentalmu Ki? Kasihan Oki. Aduh, sampai begini sih Oki. Oke, teman-teman. Aduh Ki. Bantu tap-tap layarnya kenceng-kenceng ya teman-teman. Oke, kasihan Oki. Kita bikin Anda benar-benar. Kita bikin dari tadi kita bikin aja kena mental dari Hong Kong. Silahkan Bang Nandar. Tap yang kenceng ya teman-teman ya. Silakan. Oke, ya. Saya kira Bang Nandar ini debater yang benar-benar antara yang dikeluarkan dari mulutnya ini narasinya dan apa yang dipikirkan ini menyambung. Ternyata tidak nyambung. Nah, perlu dipertanyakan ini. Ini sebenarnya debater abal-abal atau apa ya kan? Itu tadi mempertanyakan saya sekolah atau tidak. Ya puji Tuhan saya bisa sekolah. Makanya saya tahu yang benar dan yang tidak itu saya tahu. Itu ya. Nah, Bang Nandar, yang saya bacakan di situ tadi inti bintang. Saya ingin membantah kalau yang Bang Nandar sampaikan tadi besi itu langsung turun dari langit gitu aja. Makanya saya bukakan datanya menggunakan data yang sama dengan Bang Yonatan Nandar. Dari mana asal mula besi itu? Siapa yang bilang di inti bumi? Jeder. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Pertanyaan saya, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kenapa jawabnya pakai jasad Firaun? Kenapa jawabnya sama besi? Terus apa hubungan jasad Firaun sama besi itu dengan akhlaknya Bang Nandar? Kita lo sedang berbicara tentang Kristen atau Islam ajaran yang benar. Seperti di dalam Kristen, ajaran kasih. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Lah, kok yang dibahas jasad Firaun dulu? Piye gitu. Yang saya tanya, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran Bang Yonatan Nandar. Lah kenapa yang bahas besi sama jasad Firaun? Berarti jasad Firaun itu satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Bang Nandar itu. Karena yang saya tanyakan tadi, saya ulangin mungkin pertanyaan saya. Makanya teman-teman ya, kalau berdiskusi itu Bang Nandar headsetnya agak ditekan dikit, mungkin nggak dengar pertanyaan saya. Di awal narasi Bang Nandar langsung berubah, mukanya merah kan. Mohon maaf Bang Nandar, kalau saya buat Bang Nandar kena mental jangan marah ya, mohon maaf. Di awal narasi Bang Yonatan Nandar, Bang Yonatan Nandar dia ngomong, suatu ajaran itu mau tahu kebenarannya dilihat dari kitabnya. Yang kedua dilihat dari pembawanya. Itu narasi Bang Nandar sendiri. Kitabnya berarti Al-Quran. Pembawanya Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Saya tidak minta perintah. Yang saya mintakan aksi nyatanya. Tunjukkan satu saja. Tuh, jangan bertanya terus. Dari tadi saya jawab 3 pertanyaan jeder saya jawab. Tambah lagi 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17. Ini sudah pernah saya jawab juga dengan Bang Nandar. Kenapa ditanyakan lagi dengan saya? Tapi nggak apa-apa. Saya akan menjawab 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17. Ketika Bang Nandar membuktikan kepada saya narasi Bang Yonatan Nandar. Ingat, saya tidak cari jasad, saya tidak cari besi.
Saya tidak mau jual besi tua. Saya tidak mau jadi orang yang cari-cari jasad. Yang saya cari satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Langsung deg-degan kan jantungnya. Ya teman-teman, kita nggak jawab apapun ya teman-teman ya, karena pertanyaan kita tidak dijawab. Malah bawa jasad Firaun. Itu jasad Firaun dibawa, ya kan? Yang dibawa malah besi. Kita loh sedang berbicara tentang ajaran. Itu ajaran yang mampu kita tiru di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tujuan kita beragama itu kan supaya hidup kita lebih baik. Lah kalau masalah jasad, tanpa beragama pun orang bisa lihat jasad. Ateis saja loh tahu jasad Firaun tanpa dia harus beragama. Lihat di Google banyak. Masalah besi, seorang ateis saja tidak perlu beragama, dia tahu besi. Jeder. Makanya kita bicara tentang ajaran yang bisa kita jalani di dalam kehidupan kita. Itu Bang Yonatan Nandar ya, jangan terdiam malu Bang Yonatan Nandar. Jawab pertanyaan saya, tolong jawab. Satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, Bang Yonatan Nandar. Jangan bawa jasad Firaun lagi, jangan bawa besi lagi. Tidak ada korelasinya dengan pertanyaan saya. Jauh dari korelasi yang menjadi pertanyaan saya. Fokus ya Bang Nandar ya, tolong fokus. Buktikan Bang Nandar ini sang debater dari Kuningan yang paling top markotop. Oke, silakan. Aduh, kalah debat, kalah PK nih, oke nih dari tadi nih kalah debat terus. Aduh, kasihan lihat Oki nih. Baiklah. Tadi dia mengatakan jangan bentuk perintah katanya. Oke, makanya aku bertanya kepadamu, ente sekolah atau tidak? Al-Quran itu adalah bentuk perintah. Ya, Al-Quran itu adalah petunjuk, bentuknya pasti perintah. Kisah-kisah yang menjadi pelajaran, perintah. Kalau berbicara apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad, jangan kau tanya Quran, tetapi tanya hadis. Membedakan antara perintah Quran dengan perilaku Nabi Muhammad saja kau tidak tahu. Jangan samakan pola pikir Kristen dengan pola pikir Al-Quran. Nih, contoh nih Ki, gua kasih tahu perintah Al-Quran. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ini firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang tertulis di kampus Oxford kalau tidak salah teman-teman ya. Ini ayatnya nih. Jadi jangan kita tidak berbuat adil. Kalau perilaku Nabi Muhammad sangat jelas. Nanti kau cari peristiwa Fathul Mekah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 10.000 pasukan, bayangkan 10.000 pasukan yang disebutkan dalam Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16, ayat 10 sampai 16 dibaca tuh, itu tentang Nabi Muhammad. 10.000 pasukan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan dan bala tentaranya, ketika kafir-kafir Quraisy tidak berdaya, tidak ada satupun ya yang kemudian hasil dari peristiwa Fathul Mekah itu kemudian ada orang yang ditumpas seperti halnya di dalam kitabmu. Nah, ini saya tunjukkan kitab Anda. Kalau kitab Anda ini bukti ketidakbenaran nih, lihat nih. Tumpaslah. Teman-teman lihat nih. Kalau ajaranmu begini. Nih. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpahlah segala daya dan janganlah kamu belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan, anak-anak. Ini ajaran yang bukan dari Tuhan. Makanya lihat nih, kalau Nabi Muhammad, kalau kau berbicara apa yang dilakukan, coba kau lihat. Peristiwa Fathul Mekah, 10.000 pasukan, bala tentara 10.000, tidak ada satupun ibu-ibu, anak-anak yang dicelakai. Itu adalah buktinya. Kalau kau mau berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu namanya hadis. Oke. Nih Rasulullah mengatakan begini, janganlah menyakiti kafir zimi. Itu ada hadisnya. Ini berbicara tentang akhlak Nabi Muhammad, dicari Quran ya ngawur. Sama seperti halnya saya minta
Yesus ketemu Paulus dalam Injil, nggak bakal ada. Nih, saya tunjukkan ya, mana nih? Di dalam sebuah hadis. Nih, ini dalam Quran juga ada, brother. Kita lihat nih ya. Wajib berlaku adil nih. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Nah ya. Kemudian, oh banyak nih. Wah, banyak banget Oki. Wah tuh ayat Qurannya Al-Maidah. Ya. Ini banyak banget. Nih. Ini satu lagi nih, gua bilang ini dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, ingatlah siapa yang menjolimi seorang kafir muahad, merendahkannya, membebaninya atau membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keriduan darinya, maka saya adalah lawan ya bertikainya pada hari kiamat. Rawahu Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani. Jadi kita ini nggak boleh menjolimi orang-orang kafir muahad, kafir zimmi. Di dalam Islam kafir itu ada 4, ada kafir muahad, ada kafir musta'man, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Yang dibolehkan dimusuhi di dalam Islam, yang diperangi itu adalah kafir harbi. Tolong jawab pertanyaan saya, bukti Alkitab ini sesuai sains, kenapa langit bertiang? Mana bukti secara sains langit bertiang? Mana bukti kebenaran Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17? Nah, kalau itu tidak terbukti berarti Alkitab ini nggak benar, fake, palsu, jeder kan? Aduh, senang si Oki nih, baru pertama menang si Oki. Ya teman-teman, kita gas ya. Terima kasih banyak Kak, Tuhan Yesus berkati. Tap yang kenceng-kenceng tuh teman-teman ya. Kita bikin Nandar benar-benar mempertanggungjawabkan omongannya setelah ini. Oke, tapi saya jawab dulu karena dia tadi berusaha menjawab walaupun mutar-mutar. Ya, tidak ada poin yang saya dapat. Kalau memang hadis, tunjukkan hadis apa, nomor berapa, kita cross check. Ya, jangan putar-putar pakai website. Ya, tunjukkan nama hadisnya, nomor berapanya. Tapi nggak apa-apa, kita jawab dulu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Itu sama seperti jawaban saya yang lalu Bang Nandar. Di situ makna ayatnya, Tuhan akan turun dari sorga. Tuhan Yesus akan turun dari sorga untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17, orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit. Lah, masa pertanyaannya, ada nggak orang yang hidup dari zaman Paulus itu masih hidup sampai detik ini? Lah kan lucu. Cari tahu rema ayat itu berbicara tentang apa, konteksnya berbicara tentang apa. Pahami Alkitab itu. Yang ketiga, orang-orang yang hidup akan diangkat oleh Kristus. Itu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Masalah tiang-tiang sudah saya sebutkan, itu adalah metafor. Yang artinya kekuasaan Allah. Bang Nandar, bukan berarti tiang-tiang seperti tiang yang Bang Nandar maksudkan. Tidak seperti itu. Ya. Oke. Inilah Bang Nandar kan. Dia yang bernarasi. Dia yang tidak sanggup mempertanggungjawabkan narasinya. Yang pertama, ketika narasi di awal Bang Nandar bilang tadi, kalau mau lihat ajaran yang benar, lihat dari kitabnya. Maka kalau kitabnya, saya tahu Bang Nandar ini agamanya Islam. Pasti kitabnya Al-Quran. Yang kedua, narasi Bang Nandar, lihat pembawanya. Siapa pembawanya? Nabi Muhammad. Maka saya tanyakan melalui Al-Quran. Malah Bang Nandar bilang saya aneh. Masa akhlak Nabi Muhammad itu dicari di dalam Al-Quran? Menurut Bang Nandar nggak ada. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran? Jawab dulu, ada atau tidak? Jawab dulu. Bang Nandar? Lanjut aja, Oki apa? Oke, siap. Kalau Bang Nandar bilang tidak ada, buat teman-teman, saya tidak ada maksud menghujat, tapi saya harus bukakan data. Bang Nandar tadi tidak mau bawa di dalam Al-Quran, saya akan bawa di dalam Al-Quran. Surat ke-80. Surat ke-80, ayat yang pertama. Tidak ada maksud apa-apa ya teman-teman ya, ini diskusi loh. Oke,
Bang Nandar, saya bukakan dulu datanya. Surat Abasa, surat ke-80 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Dia dalam kurung Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling. Kepada siapa ini? Ayat yang kedua. Karena seorang tunanetra, Abdullah bin Umi Maktum, telah datang kepadanya. Pertanyaan saya, kalau di dalam Alkitab Bang Nandar, Tuhan Yesus itu menyembuhkan seorang tunanetra. Kenapa di dalam Al-Quran Bang Nandar, Nabi Muhammad berwajah masam pada seorang tunanetra? Itu tertulis di dalam Al-Quran Bang Nandar. Silakan. Jadi dua pertanyaan saya. Oke, Bang Nandar tadi tidak mau menjawab melalui Al-Quran, tapi saya tunjukkan data di dalam surat ke-80 ayat yang ke-1 sampai yang kedua. Ya. Silakan Bang Nandar tanggapi. Dan yang kedua, hadis. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam hadis. Jangan bawa kutubus sita lagi Bang Nandar. Capek ngeceknya. Makan waktu lama. Kita bicara pakai hadis. Hadis apa, nomor berapa? Ya, karena saya ini udah pernah kena oleh Goldian bahwa hadis saya cross check ternyata tidak sama. Sekarang saya minta datanya dengan Bang Yonatan Nandar. Udah mulai pusing kan, dia udah mulai panik kan teman-teman, udah mulai panik ya. Hadis Low apa? battery. Please charge. Nomor berapa? Hadis apa, nomor berapa? Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad berwajah masam pada seorang tunanetra? Saya tidak memframing, saya tidak apa-apa, saya cuma minta penjelasan aja. Kenapa Nabi Muhammad berwajah masam kepada seorang tunanetra? Ya, buat teman-teman Kristen, bantu di tap-tap layarnya teman-teman ya. Bantu di tap-tap layarnya supaya roomnya tambah kuat dan makin banyak orang yang mendengarkan kebenaran. Oke, Bang Nandar silahkan. Oke, memang si Oki ini. Aduh, si Oki ini. Justru Quran surat Abasa ayat pertama itu menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bayangkan orang tunanetra, kalau kita mau kita pelototin, mau kita apa-apain itu, mau diejek dengan body shaming, misalnya, orang tunanetra nggak melihat. Makanya kalau melihat Al-Quran itu, ini PR buat Anda. Oke, coba Anda buka Asbabun Nuzul Quran Surat Abasa. Jadi Nabi Muhammad mendatangi para petinggi kafir-kafir Quraisy untuk tidak wahyi, kemudian ada Umi Maktum. Ini bukti kebenaran Islam, ini bukti kebenaran Nabi Muhammad. Ya, bayangkan loh, Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad itu membuat Quran, ya udah hapus aja ayat itu. Ah, ini nggak mendukung nih, hapus aja. Nyatanya disampaikan. Ini bukti kebenaran Islam. Kalau Nabi Muhammad tidak menyampaikan ayat itu pun nggak ada yang tahu kalau Nabi Muhammad berbuka masam. Itu sebetulnya bukan berbuka masam, itu bukan gitu. Kalau kita itu gini, si gini. Aduh, Umi Maktum gua lagi berdakwah nih. Kayak gitu bukan? Bukan begitu. Seandainya Al-Quran dibuat Nabi Muhammad, tidak mungkin ayat itu disampaikan. Tetapi yang menjadi inti dari para rasul adalah sidik, amanah, tabligh, patona. Makanya ayat apapun pasti disampaikan. Kalau Nabi Muhammad membuat Quran, nggak usah dicantumkan aja, ngapain? Orang Umi Maktum nggak melihat ini kok. Anda sudah mengatakan dia tunanetra. Kita mau pelototin, mau kita bermuka masam atau orang nggak ada yang tahu. Umi Maktum sendiri nggak bakal tahu. Ini bukti kebenaran Al-Quran justru. Bang Oki, nih saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan ini ya, ini salah satu di dalam hadis Rawahu Bukhari. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Rawahu Bukhari. Jadi Nabi Muhammad jelas. Nomor berapa? Loh, kalau mau nomor di Kitabusita, Kutubusita berarti ini nggak ada nomornya ini. Emang apa? Nomor berapa? Oke, ini waktu saya. Silakan Anda cari. Silakan, ini apa? Ini masyhur. Kita hadis yang masyhur.
yang jelas umum diketahui oleh orang Islam. Jadi di dalam Islam ini sangat jelas Nabi Muhammad itu melarang membunuh kafir mu'ahad, membunuh kafir zimmi itu nggak boleh. Sudah saya katakan tadi, kafir di dalam Islam itu ada 4, kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir zimmi, dan kafir harbi. Yang boleh dimusuhi dari keempat golongan kafir itu hanya kafir harbi. Contoh kafir harbi OPM, contoh kafir harbi Israel, ya itu. Nah, justru kalau kita perbandingannya muka masam, Yesus mengutuk, coba, itu punya akhlak atau tidak? Yesus mengutuk pohon ara, pohon yang tidak punya salah dikutuk. Bandingkan dengan akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengutuk dalam Quran. Coba tunjukkan di dalam Al-Quran Nabi Muhammad mengutuk. Kalau ada saya lompat dari atas Monas. Tapi kalau dalam kitabmu Yesus mengutuk itu ada. Nih, saya tunjukkan Yesus mengutuk. Yesus mengutuk. Yesus mengutuk. Nih saya tunjukkan Matius 21 18-22. Yesus mengutuk pohon ara. Coba ente buka. Ini kelakuan macam apa ya? Yesus mengutuk pohon ara. Saya akan lompat dari atas Monas kalau Nabi Muhammad mengutuk di dalam Al-Qur'an. Jeder kon. Nah, kemudian aduh si Oki ini sekolah apa enggak sih Kiki? Ini gua tunjukkan 1 Tesalonika 4 ayat ke-17. Nih, ini loh. Ini ucapan si Paulus. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal, ya, si Paulus mengatakan ketika dia berkata 2000 tahun yang lalu bahwa ada orang yang masih hidup di antara kita yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong. Ternyata ucapan si Paulus ini hoax, berita bohong. Mana ada orang yang sejaman Paulus hidup sampai Yesus datang kedua kali. Ini ayatnya, brother. Ini ayatnya, baca dari ayat ke-16 sampai 17. Sesudah itu kita yang hidup, kita di sini siapa? Orang yang berbicara dan orang yang diajak berbicara. Siapa yang diajak berbicara? Murid-muridnya si Paulus. Jeder. Bubuk. Bubuk Nandar habis ini. Bubuk. Ya, Bubuk kalah PK, kalah koin. Aduh, kalah debat, kalah PK. Jangan sampai kita sudah menang debat kalah PK ya. Menang debat dari Hong. Waktu saya. Aduh, oke nih. Kasihan waktu banget. saya. Ya, Bang Nandar tadi bawa kata mengutuk. Bawa mengutuk pohon ara. Nanti saya tunjukkan di dalam kitabmu juga ya. Tenang Bang Nandar, jangan deg-degan. Ya, jangan deg-degan, udah mulai panik. Kena sendiri Bang Nandar. Kena sendiri. Oke, saya jelaskan. Arti Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu adalah kritik terhadap kebohongan dan penghukuman terhadap ketidakproduktifan. Itu Nandar makna dan remanya. Makna yang tertulis dari ayat tersebut Nandar. Di dalam Markus 11 ayat 12 sampai dengan 14 Nandar. Seperti yang saya sampaikan. Alkitab itu jangan baca ayat itu terus diartikan langsung seperti itu. Lihat konteksnya. Ayat ini berbicara tentang apa? Itu masalah Paulus saya sudah jelaskan tadi Bang Yonatan Nandar. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17 itu berbicara tentang apa? Saya sudah jelaskan. Masa mau diulang-ulang lagi? Nah, masalah mengutuk pohon ara. Saya sudah jawab untuk Bang Nandar kenapa Tuhan Yesus itu mengutuk pohon ara. Oke, kalau berbicara masalah mengutuk Bang Nandar, jangan mulai panik ya. Buka Quran 47. Ayat yang ke-23. Bang Oki di ini kamera belakang ya, biar bisa kita lihat bersama. Ya. Tenang. Oke. Quran 47 ayat ke-23. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Lalu dia menulikan pendengaran dan membutakan penglihatan mereka, Bang Nandar. Itu yang pertama. Terus yang kedua Bang Nandar, di dalam Quran 2 ayat yang ke-65.
Surat An-Nisa ayat yang ke-65. Surat An-Nisa Quran kedua ya, sebentar. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-65. Al-Baqarah 65 ya. Oke. Al-Baqarah ayat yang ke-65. Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu. Pada hari Sabat lalu, kami katakan kepada mereka, jadilah kera yang hina. Dijadikan kera yang hina. Bang Yonatan Nandar, dijadikan kera yang hina, terus ditulikan dan membutakan manusia. Saya balik lagi, Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang buta, tidak membutakan orang. Itu. Kalau Bang Nandar bawa ayat tentang pohon ara, seperti apa Bang Nandar menanggapi Quran 47 ayat yang ke-23, Quran 2 ayat yang ke-65. Jeder, selamat datang di kebenaran. Bang Yonatan Nandar, kalau mau kabur, ada tombol kabur, silahkan. Itu ya, teman-teman ya. Ya, jadi seperti yang kemarin ya, saya berdiskusi cuma disebutkan HR Bukhari, ujung-ujungnya saya tekan juga disebutkan di dalam HR Bukhari 1421. Saya cek tidak tertulis seperti itu. Sekarang saya minta dengan Bang Nandar, tunjukkan HR Bukhari-nya, Bukhari nomor berapa Bang Nandar? Saya nggak lari Bang Nandar, saya nggak mau lari dari pertanyaan saya. Tunjukkan hadis Bukhari nomor berapa, biar kita bisa cek sama-sama. Ya, tolong Bang Nandar jawab Bang Nandar. Ya, itu yang pertama. Nah, karena tadi ada beberapa sebenarnya narasi yang saya bangun di awal yang belum dibahas. Saya mau Bang Nandar, saya mau bertanya dengan Bang Nandar ya. Masih ada waktu ya. Saya mau bertanya Bang Nandar. Oke. Seperti apa derajat wanita dan laki-laki di dalam iman Bang Nandar itu? Kedudukannya ya, kedudukan laki-laki dan wanita itu di dalam iman Bang Nandar itu sama atau berbeda? Wanita dan laki-laki. Biar kita dapat poin-poin pembelajarannya. Laki-laki dan wanita itu sama nggak kedudukannya di dalam iman Bang Yonatan Nandar? Dan jangan lupa Bang Nandar tolong tanggapi Quran 47 ayat yang ke-23, Quran 2 ayat yang ke-65, dan hadis Bukhari nomor berapa yang Bang Nandar sampaikan tadi. Itu saja Bang Nandar. Silakan jawab Bang Yonatan Nandar yang terhormat. Jangan dak-dikduk. Aduh, si Oki kalah lagi nih. Gak tega gue. Oke nih. Ki, aduh, aku gak ngerti ya. Aku tuh kayak berbicara sama anak kecil gitu loh. Nandar, habis ini kamu terguncang Nandar. Ada Nabi Muhammad mengutuk katanya dalam Quran. Ayat-ayat yang kau baca itu Allah. Ya, Saya Allah tidak berbicara bilang tentang Nabi Muhammad. ini Yang aku saya inilah bilang ini waktu Nabi saya, Muhammad. waktu saya, waktu saya, waktu Ada saya, menurut kitabmu. waktu saya, oke, waktu saya. Dia terguncang dia. Yesus itu mengutuk, aku heran ya, kenapa sih kalau sesuatu yang tidak relevan dengan imannya mesti dikatakan ini metafora, ini konteks dan lain sebagainya. Konteksnya Yesus lapar, Yesus gak sabar, ini loh. Ini ada perikopnya, makanya saya bilang kalau ada Nabi Muhammad mengutuk di dalam Quran, saya lompat dari atas Monas. Tapi kalau Yesus, ini perikopnya loh. Matius 21, 18 sampai 22, Yesus mengutuk pohon ara. Katanya ajaran kasih, pohon yang tidak bisa bicara saja dikutuk. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ternyata yang membuat Yesus lapar itu karena yang membuat Yesus mengutuk pohon ara karena Yesus lapar, bukan konteks kau bilang. Dekat jalan itu ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Yesus kan ini ada pohon ara nih, kayaknya ada buahnya. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja, katanya kepadanya, ya engkau tidak berbuah lagi untuk selama-lamanya. Malah nggak ada ajaran kasih. Harusnya kalau dia itu Tuhan, harusnya tahu kalau itu bukan musim pohon ara.
Bagaimana pohon ara berbuah kalau tidak ada musimnya? Ibarat kata kita menemui pohon rambutan ketika pohon rambutan tidak berbuah karena tidak musim. Masa kita kutuk? Kalau kita Tuhan, hei pohon ara berbuahlah kau sekarang juga. Kun payakun. Harusnya begitu, bukan dikutuk. Yesus mengutuk pohon ara karena Yesus lapar, bukan karena konteks. Oke.